Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan aku sendiri dibuang. Kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai dengan 27 sebagai berikut. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang-orang yang ikut serta dalam pertandingan olahraga, mereka tidak boleh hidup sembarangan, tetapi harus masuk dalam pusat pelatihan dan hidupnya diatur, didisiplin sedemikian rupa. Tidurnya jam berapa, harus sudah tidur, makannya harus jenis makanan yang tertentu, dan berlatih di bawah pengawasan seorang pelatih dengan ketat. Pelatihan yang sangat melelahkan, dan itu semua dilakukan untuk menjadi juara yang memperoleh mahkota tetapi fana. Sedangkan kita hidup di dalam pertandingan iman, pergumulan iman yang juga membutuhkan pendisiplinan diri kita. Semua itu agar kita beroleh mahkota yang kekal, mahkota yang abadi. Puji Tuhan. Ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya. Jadi kita harus ada tujuan yang jelas. Jangan kita menjadi orang Kristen dan pelayan-pelayan Tuhan, asal Kristen, asal melayani, tetapi tidak mengerti rancangan Tuhan. Kita harus mengerti rancangan Tuhan secara umum dan juga rancangan Tuhan untuk gereja lokal di mana kita beribadah. Kemudian juga rancangan Tuhan untuk kita secara pribadi dan keluarga kita. Ini memerlukan keintiman dengan Tuhan. Ini memerlukan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, sebab hanya Roh Kudus yang bisa memberitahu kepada kita rancangan apa, haleluya, di dalam kehidupan kita dari Tuhan. Haleluya, rancangan Tuhan yang bagaimana yang harus kita laksanakan. Puji nama Tuhan. Jadi kita berarti harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pelayanan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, baik pelayanan kita di luar gereja, di dalam gereja lokal, maupun pelayanan kita dalam keluarga harus dipimpin Roh Kudus. Puji nama Tuhan, baru kita bisa melayani dengan tepat. Kita membaca 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, ya. Tetapi aku melatih tubuhku, melatih atau mendisiplin tubuhku. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, panca indera kita yang ada pada tubuh kita, pikiran kita, mulut kita, mata kita, agar jangan sampai ada dosa, agar kita terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, ini sekali lagi kita harus hidup dalam Roh Kudus,
dipenuhkan dengan Roh Kudus dan banyak berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh itu artinya berdoa dalam bahasa roh. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan menguasainya, ya, menguasainya, melatih seluruhnya. Haleluya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ditolak adokimos, artinya dibuang. Jangan sampai sudah melayani, memberitakan Injil, ya, menjadi rasul bahkan, tetapi kemudian karena ada yang tidak benar dan kemudian tidak mau berubah karakternya dan hidup menuruti keinginan daging tubuh, akhirnya walaupun pernah jadi rasul, tetapi dibuang seperti Yudas Iskariot. Kalau Rasul Paulus saja punya pola pikir demikian, takut kalau sudah melayani tetapi dirinya sendiri masuk neraka, apalagi kita. Haleluya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan sudah melayani Tuhan tetapi tidak bertobat, membiarkan ada dosa dalam keluarga kita, ya, ada dosa tipu daya, ada dosa melawan Tuhan. Kelihatannya dilihat secara umum orang baik karena tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu orang, kelihatannya, tetapi melawan Tuhan. Undur dari Tuhan itu sebenarnya satu pemberontakan. Kalau ada anggota keluarga kita yang undur dari Tuhan, berarti melawan Tuhan dan kita diamkan, kita anggap tidak apa-apa, maka kita ikut terbabit dalam dosanya. Ya, karena kita seperti Imam Eli, tidak mau menegur dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tapi membiarkannya. Imam Eli sudah melayani menjadi imam besar seumur hidupnya, tetapi pada akhirnya dibuang oleh Tuhan, binasa kekal. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Waspadalah, hati-hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami agar kami jangan sampai pada akhirnya dibuang oleh Tuhan karena membiarkan dosa ada dalam diri kami, karena menuruti segala macam keinginan tubuh dan membiarkan ada dosa dalam keluarga kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya seluruh keluarga kami punya hati yang takut akan Tuhan dan mengindahkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.